Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reviana Rambe. Saya dari TMM 2 yang NIM-nya 1920-2045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik dengan menggunakan aplikasi Autograph, yang soalnya seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Berapa pendapatan maksimum yang didapat? Nah, dari soal tersebut kita dapat yaitu jas merupakan X dan rok merupakan Y. Maka didapat fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120.000 X tambah 75.000 Y. Dan fungsi kendalanya yaitu 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Dan X, Y lebih besar dari 0. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Autograph-nya, di mana yang pertama-tama kita klik file dan kita klik new 2D dan kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini saya akan menulis minimumnya yaitu min 5 dan maksimumnya yaitu 45. Dan di sini juga sama. Di sini juga sama yaitu min 5 dan 45. Baru kita klik labels. Nah, tadi kan yang X yaitu jas dan Y yaitu rok. Maka kita okekan. Maka seperti inilah gambarannya. Baru kita ke equation, yaitu enter equation. Nah, di sini kita ketik kain wol. Dan kita masukkan kendalanya yaitu 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 60. Baru ini kita copy. Kita tinggal oke. Maka seperti inilah garis kendala yang pertama. Baru kita pergi ke text box, di mana kita tempelkan yang tadi. Jadi kita okekan. Oke. Jadi seperti ini. Dan kita ke kendala yang kedua yaitu enter equation. Kita di sini mengetik kain sutra. Dan kendalanya yaitu X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Dan kita jangan lupa mengcopy ini. Kita tinggal okekan. Maka seperti ini. Baru kita pergi ke text box. Kita tempel. Kita okekan. Dan
kendala yang ketiga yaitu X lebih besar dari 0. Jadi ini. Oke. Dan ini merupakan X lebih besar dari 0. Dan yang keempat yaitu third equation Y lebih besar dari 0. Kita okekan. Dan ini adalah Y lebih besar dari 0. Maka yang tidak diarsil ini merupakan daerah penyelesaian. Kita ke text box. Kita tulis daerah penyelesaian. Kita okekan. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian. Untuk mengetahui daerah maksimumnya, yaitu nilai maksimumnya, yaitu kita harus membuat titik-titik yang di sini. A, B, C, D. Di mana yang A yaitu yang ini merupakan titik potongnya yang berada di titik 10,15. Nah, yang A yaitu 0,0. Di sini kita klik, kita tulis 0,0. Di sini kan 0, jadi kita okekan. Jadikan ini jadi aktif, kita klik. Baru kita pergi ke text box untuk menandainya. Yaitu kita ganti ini menjadi A. Kita okekan. Kita rapikan. Dan yang B yaitu 20,0. Jadi kita klik ini. Kita tulis 20,0. Jadikan ini aktif, kita klik ini. Tetap masih A yang aktif. Kita klik ini. Kita text box. Angkat sudah 20,0, kita ganti dengan B. Kita okekan. Kita rapikan. Baru yang C yaitu 10,15. Yang X 10. Dan yang Y 15. Kita okekan. Oke. Sama seperti yang tadi, kita untuk text box. Masih yang B yang hidup. Text box itu kita ganti font ini menjadi C. Kita oke. Kita rapikan.
Dan yang keempat yaitu 20, 0,20. Kita okekan. (0,20). Jadi ini kita hidupkan. Tuh kita ke text box. Oh, belum hidup ya. Jadi klik text box. Baru kita ganti dengan div. Kita okekan. Nah, untuk mencari maksimumnya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, di mana titik A 0,0 yang hasilnya yaitu 0 dan titik B 20,0 yaitu hasilnya 2.400.000 dan titik C 10,15 yang hasilnya yaitu 2.325.000 dan titik D yaitu 0,20 yang hasilnya yaitu 1.500.000. Nah, jadi maksimumnya yaitu 2.400.000. Nah, kita lanjut ke metode simplex dengan menggunakan aplikasi Lindo. Yang soalnya yaitu perusahaan mempunyai anggaran produksi sebesar $2.000 dan jam kerja maksimal 665 per hari. Dan maksimum permintaan tiap hari 20 unit untuk jam dinding, 30 unit untuk radio, dan 150 unit untuk toaster. Keuntungan maksimum tiap unit produk adalah $15 untuk jam dinding dan $20 untuk radio dan $12 untuk toaster. Tentukan produksi optimal agar keuntungan maksimum. Nah, di sini jam dinding dengan $8 per unit dan 2 jam per unit yang dibutuhkan, dan radio yaitu $10 per unit dan 3 jam per unit, dan toaster yaitu $5 per unit dan 2 jam per unit. Nah, yang X1 sebagai banyaknya jam dinding dan X2 banyaknya radio dan X3 banyaknya toaster. Nah, fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 15X1 tambah 20X2 dan 12X3. Fungsi kendalanya yaitu 8X1 tambah 10X2 ditambah 5X3 lebih kecil 2000 dengan batasan anggaran. Dan 2X1 tambah 3X2 tambah 2X3 lebih kecil dari sama dengan 665 yaitu batasan jam kerja, dan X1 lebih kecil sama dengan 200 yaitu batasan permintaan jam dinding, dan X2 lebih kecil sama dengan 300 yaitu batasan permintaan radio, dan X3 lebih kecil 150 yaitu batasan permintaan toaster. Nah, kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu kita kan untuk mencari maksimumnya. Jadi kita klik max. Yaitu kita masukkan fungsi tujuannya yaitu 15X2 ditambah 20
X1 ditambah 20 X2 ditambah 12 X3. Nah, ini merupakan fungsi tujuannya. Jadi kita enter, jadi kita tulis subject to. Subject to. Enter, kita masukkan fungsi kendalanya yaitu 8x1 ditambah 10x2 ditambah 5x3 sama lebih kecil sama dengan 2000. Lanjut 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 665. Lanjut x1 lebih kecil sama dengan 200, x2 lebih kecil sama dengan 300, dan x3 lebih kecil sama dengan 150. Dan yang terakhir yaitu kita ketik N, baru Ctrl S, no, dan close. Maka yang ini adalah nilai maksimumnya 4.275.000. Nah, kita lanjutkan ke persoalan penugasan dengan menggunakan aplikasi Lindo. Yang soalnya yaitu, sebuah perusahaan agribisnis di Jember akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, ada 4 kota di Jawa Timur. Waktu yang diperlukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut, seperti yang ada di tabel ini. Maka, tentukan alokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang diperlukan, di mana X1 sebagai Bakir, X2 sebagai Tomo, X3 sebagai Batrun, dan X4 sebagai Rizky. Dan kita masuk ke aplikasi Lindonya. Kan di sini kita meminimumkan, jadi kita klik min. Jadi 15 X1 1 ditambah 18 X1 2 ditambah 21 X1 3 ditambah 24 X1 4 ditambah 19 X2 1 ditambah 23 X2 2 ditambah 22 X2 3 ditambah 24 X2 4 ditambah 26 X3 1 ditambah 17 X3 2 ditambah 16 X3 3 ditambah 19 X3 4 ditambah 19 S4 1 ditambah 21 X4 2 ditambah 23 X4 3 ditambah 17
X4 4. Kita enter, yaitu kita tulis subjek tuh, dimana kita tulis X1 1 ditambah X1 2 ditambah X1 3 ditambah X1 4 sama dengan 1, dan X2 1 ditambah X2 2 ditambah X2 3 ditambah X2 di sini kurang satunya, dan di sini kurang 1. Di sini X2 4 sama dengan 1. Oh, ini udah kelebihan, sorry. X3 1 ditambah X3 2 ditambah X3 3 ditambah X3 4 sama dengan 1, dan X4 1 ditambah X4 2 ditambah X4 3 ditambah X4 4 sama dengan 1. Nah, X1 1 ditambah X2 1 ditambah X3 1 ditambah X4 1 sama dengan 1, tambah X1 2 ditambah X2 2 ditambah X3 2 ditambah X4 2 sama dengan 1. Enter. X1 3 tambah X2 3 X3 3 X4 sama dengan 1. X1 4. Oh, sorry, yang ini 3. X2 4 ditambah X3 4 ditambah X4 4 sama dengan 1. Kita klik N. Kita lihat dulu kita Ctrl S. No, close. Jadi kita lihat hasilnya.
si Bakir di Surabaya. Si Bakir di Surabaya dan si Tomo di Malang dan si Badrul di Pasusuran dan si Rizky di Mojokerto. Nah, untuk minimumnya yaitu 70. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.